di sini ada kepala sekolah, ada guru. Bagaimana mimpi teman-teman ini terkait dengan cita-cita TK dan Komunitas Persatuan Seroliti. Dengan saya akan datang terkait bagaimana kita menyajikan program pembelajaran kegiatan yang berbeda pada murid seperti itu. Jadi saya nanti di sini bertindak sebagai moderator, penyajinya, pemandu diskusinya adalah Bu Nadia. Perlu saya sampaikan bahwa Bu Nadia ini sekarang dalam proses belajar memandu, mereview, dan juga mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah beberapa murid di masa yang akan datang. Intinya nanti Bu Nadia ini tidak ada keinginan dengan diskusi ini itu merubah visi dari TK ini, betul. Jadi bagaimana meramu cita-cita mimpi dengan Seboyo nanti diselaraskan dengan visi sekolah, diselaraskan dengan visi calon guru penggerak, apakah sudah selaras? Namun meskipun ini latihan dalam bentuk belajar, jadi kami berharap ini nanti ke depan bisa jadi referensi bagi sekolah ini, karena tiap tahun beliau ada tuntutan untuk mereview visi misi itu awal KSP. Nah, ini bisa jadi dari bagian itu. Ke depan jika nanti dari mimpi-mimpi Bapak Ibu Guru sebenarnya ini ternyata yang visi itu diperbagi ya Bu, tapi mengadakan momen lain yang mirip dengan ini karena ini belajar, jadi nanti ada tambahan, ada komite, ada perwakilan murid, ada guru, yaitu untuk merubah visi. Ini adalah proses belajar dari seorang DPP. Baik, itu pengantar dari saya. Nanti setelah ini akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Singkat mau, tidak apa-apa Bu. Terus kemudian nanti setelah sambutan langsung diskusinya dipandu oleh Bu Nadia, yaitu merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah serta mimpi cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Setelah itu kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tadi. Apa perilaku kita yang sudah sesuai dengan visi sekolah, dengan mimpi kita tadi apa. Kemudian yang terakhir sebelum menutup yaitu kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di sekolah untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari ibu-ibu ini semua. Saya kira itu dari saya sebentar. Tadi juga ada seperti itu. Sekarang saya persilakan untuk Ibu Kunyati memberikan sedikit sambutan terkait kegiatan diskusi pada hari ini. Monggo Bu. DPP
dan ilmu yang didapatinya nanti bisa bermanfaat bagi dia dan juga bagi keluarga dan TK kami. Dan semoga apa yang pernah didapatkan nanti bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman kita semua untuk mengikuti langkah-langkah Bu Nadia dan biasanya dan untuk Bu Nadia kami berdoa semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai DPD dan bisa sampai akhir dengan tuntas dan lulus sebagai DPD. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu atas sambutannya dan betul Bu, dukungan dari sekolah ini, dari kepala sekolah dan teman-teman luar biasa. Tadi saya cek ke Bu Nadia dan pertemuan sebelumnya juga saya melaporkan dukungan di sekolah dan di di sini Bu Nadia nyaman, dukungannya maksimal ya. Walaupun karena TK ya seperti ini dukungannya sedikit, tidak apa-apa ya. Soalnya kita kan diskusinya untuk mendengarkan visi cita-cita dari ibu-ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nadia untuk memulai diskusi ini. Semoga Bu Nadia bisa langsung ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ino sebagai pengajar praktek di TGP Angkatan 10. Yang saya hormati Ibu Kurniati sebagai kepala sekolah TK Dharma Wanita Persatuan Sukaluti. Yang kami hormati ibu-ibu rekan guru TK Dharma Wanita Sukaluti. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya melaksanakan pendampingan individu 2. Untuk pendampingan individu 2 ini, visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru, yaitu visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan murid. Sebelumnya, saya mempelajari tentang sebuah paradigma inquiry apresiatif. Menurut Copperfielder dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam satu organisasi. Kalau kita organisasi di TK Dharma Wanita Surawiti dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Inquiry apresiatif sebagai salah satu model manajemen perubahan di lingkungan sekitar pembelajaran kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita dapat menerapkannya melalui tahapan inquiry apresiatif yang di dalam bahasa Indonesia disebut BAGJA. BAGJA itu sebuah akronim yang mana BAGJA itu dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Bahagia yang B pertama buat pertanyaan. BAGJA ini singkatan ya, akronimnya. B buat pertanyaan. A ambil pelajaran. G gali mimpi. C jabarkan
pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama saya menanyakan, siapakah yang pernah mewujudkan dan mencetak murid yang unggul berkarakter profil pelajar Pancasila? Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Untuk yang pertama saya bacakan dulu. Yang melakukan adalah mencari perbandingan di sekolah lain untuk melakukan hal tersebut sebagai fungsi untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian aktivitas yang saya lakukan adalah menyusun rencana kegiatan yang mencerminkan murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian mendiskusikan dengan murid, guru, dan kepala sekolah untuk menyusun terbentuknya aktivitas yang mencerminkan murid yang unggul berkarakter positif dan berprofil pelajar Pancasila. Kemudian situasi apa yang selama ini telah saya dukung untuk terbentuknya murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu seperti mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru. Keterampilan apa yang saya lakukan atau kuasai untuk mewujudkan dan mencetak murid yang unggul dan berkarakter profil Pancasila, yaitu mengidentifikasi potensi aset eksternal dan internal yang mendukung mewujudkan dan mencetak murid yang unggul berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang C ini jabarkan mimpi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan mampu membuat mengidentifikasi tindakan yang konkret atau menjabarkan sebuah langkah-langkah yang diperlukan, baik itu langkah kecil yang sederhana ataupun langkah yang bisa memudahkan kita dalam menentukan keseluruhan. Juga tindakan yang kita harapkan pada tahap ini adalah untuk membantu terciptanya suatu organisasi yang sangat ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan karakter kesuksesan pencapaian demi tahap. Untuk pertanyaannya, apa langkah-langkah sederhana untuk menyiapkan terwujudnya dan mencetak murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Untuk tindakan saya adalah melakukan dialog dan mengajak bersama guru dan kepala sekolah tentang penguatan murid yang unggul dan berkarakter profil Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa lama target mewujudkan dan mencetak murid yang unggul berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu membuat sebuah capaian realistis pada tiap semester. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan dan mencetak murid yang unggul berkarakter profil pelajar Pancasila? Yaitu kami menyusun program jadwal kegiatan tiap semester terkait untuk mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Apa tindakan-tindakan yang mendukung terwujudnya murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Yaitu membuat sebuah instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan. Kemudian untuk A-nya atau eksekusi, ini yang terakhir, yaitu pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa saja yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat dalam mengambil pembelajaran yang telah kami lakukan. Kemudian atur eksekusi yang kedua, yaitu pada tahap ini
ini kami melakukan desain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti SOP budaya belajar dan serta monitoring, evaluasi serta refleksi. Pada baca yang terakhir atau eksekusi ini saya membuat pertanyaan. Siapa yang mengarahkan atau memantau guru dan murid dalam mewujudkan murid yang unggul dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yaitu kami melakukan penyusunan SK, pembagian tugas beserta job deskripsi masing-masing anggota yang terkait kegiatan untuk mewujudkan murid yang unggul berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyusun murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu adalah mengajak rekan guru untuk mengobservasi program yang kami buat, kegiatan untuk terbentuknya murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan harapan kita, yaitu murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, apa peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang mengisi peran tersebut adalah kami selaku guru yang menyusun instrumen dan rubrik monitoring serta evaluasi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor apakah program dapat tetap berkelanjutan? Yang melaksanakan monitor adalah kita semua dengan cara merefleksi rangkaian kegiatan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan serta kapan giat gemar literasi sekolah dapat dilakukan. Yaitu kami melakukan tindakan penyelidikan, yaitu menentukan tanggal kegiatan untuk murid yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kebetulan setiap awal pembelajaran, visi misi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada semua warga belajar. Alhamdulillah, setiap ada pendaftaran baru dan pengenalan kepada orang tua, visi misi sudah diperkenalkan kepada ibu-ibu wali murid. Karena memang TK ini tidak hanya anaknya saja yang terlibat, peran orang tua dan di lingkungan sekitar juga sangat berperan. Kami berempat. Ini salah satunya ini kepala S PAUD Panceng, Pak, ya. Kita mempunyai sebuah imajinasi. Imajinasi itu khayalan atau angan-angan, ya. Imajinasi kita tentang murid di masa depan itu seperti apa? Karena setiap tahun murid itu karakternya berbeda-beda, tingkah lakunya berbeda-beda, kemampuan anak untuk belajar itu juga berbeda-beda, dan tingkat kedewasaan anak dalam memahami suatu pembelajaran itu juga berbeda-beda. Nah, mimpi-mimpi yang kita rencanakan seperti yang Pak Reno kasihkan, yaitu ada 6 kalimat rumpang tentang cita-cita murid. Yaitu yang pertama, kita mulai bermimpi. Seperti apakah kita memimpikan murid itu? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Terus kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan seperti apa kalau lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian murid, karena memang murid banyak di sekolah yang berbeda-beda karakter
betul bahwa seorang murid itu seperti apa. Kemudian, kami sebagai warga di sekolah ini bahwa kita yakin untuk kita apakan murid kita ini. Kemudian, kami juga sebagai warga sekolah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa imajinasi dari saya tentang murid masa depan, yaitu seperti imajinasi kita tentang lingkungan sekolah, karena memang lingkungan sekolah kita ini berdekatan dengan SD, berdekatan dengan Polindes, balai desa, dan juga berdekatan dengan lingkungan di sekitar desa Surabaya ini, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan guru yang sangat ramah, memberi teladan, membangun semangat, dan menuntun serta membimbing siswa sesuai kodratnya, dan seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung. Kami menginginkan di sekolah kita ini setiap pembelajaran itu, baik guru maupun siswa itu merasa aman dan nyaman, seperti rumah kedua yang sangat bahagia. Anak-anak itu belajar tanpa beban, tanpa suatu pemaksaan kepada anak. Dan kami sebagai guru, bekal kita dari rumah adalah terutama kami meniatkan menghilangkan stres dari rumah, Pak. Jadi kalau kita ke sekolah ini membawa suatu keceriaan, kebahagiaan. Kita bertemu dengan anak-anak yang sangat unik, yang sangat beragam. Kita selalu sabar menghadapi tingkah laku anak-anak. Kemudian kami juga ingin memberikan teladan kepada anak-anak bahwasanya guruku sabar, guruku pengertian, guruku memenuhi keinginan saya untuk dimengerti. Kalau di rumah saya dimarah-marah sama orang tua, tapi kalau saya di sekolahan mendapat suatu jati diri yang dihargai, suatu manusia yang sangat dihargai. Dan kami juga mendidik anak-anak sesuai kodratnya, yang mana kodrat zaman kalau menurut KHD itu. Kami tidak hanya mengajar itu duduk di kelas, kami juga mengajak anak-anak main keluar dan berbagai macam pengenalan lingkungan, serta beberapa kayak video-video pembelajaran yang tren pada zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah seluruh warga, baik orang tua, guru, dan lingkungan sekolah sangat mendukung dengan adanya menciptakan lingkungan belajar yang aman ini. Tidak ada kemudian, dan juga tidak ada kekerasan atau intimidasi kepada salah seorang murid. Baik Bapak Ibu, maaf, kami ingin mempertanyakan kalimat penumpang yang pertama. Ini saat kita pembelajaran. Saat kita melakukan pembelajaran itu, kita berandai-andai sekian banyak murid ini, kita ingin memimpikan murid yang seperti apa. Ibu minta tolong untuk menuliskan di kertas yang warna pink. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Karena memang muridnya banyak, Pak. Ada yang murid itu belajar secara mandiri, murid yang saya ingin bersama-sama
Oke, driver ini langsung. Oke. Kemudian ibu ambil kertas yang warna merah. Untuk pertanyaan yang kedua, kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah seperti murid adalah seorang anak yang kreatif, terima kasih. Nah, kemudian untuk kalimat rumpang yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, yang warna kuning. Maaf Pak, baru pertama kali jadi gitu Pak. Iya Pak, ingat Pak. Semua juga pertama kali. Ini pertama. Ya,
Saya tekan juga Pak. Hampir 7 bulan Pak Budita ini. Kayak hamil. Terima kasih Ibu. Kemudian kalimat rumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa Terima kasih. Kemudian kalimat rumpang yang kelima.
Kemudian, terima kasih Bu. Kemudian yang keenam, kalimat berumpang yang terakhir, yaitu kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa terima kasih. Baik, itu tadi 6 kalimat berumpang yang kami tanyakan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, dan kita percaya bahwa murid adalah seorang yang seperti apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, serta murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seorang itu seperti apa. Baik Ibu, untuk kesimpulan saya bacakan dari jawaban dari Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berjiwa kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, mandiri, serta semangat dalam belajar dan serta menyenangkan. Kemudian, memimpikan murid yang mempunyai sopan santun, berakhlakul karimah, kreatif, dan berprestasi. Kalau ini sama ya, kreatif dan berprestasi. Kemudian menjadikan anak yang berakhlakul karimah, berbudi luhur, anak yang mandiri,
pertanyaannya satu berarti apa tadi? Yang sama benang merahnya. Benang merahnya yang sama itu berkreatif Oke. serta berakhlakul karimah. Ya, ini yang sama. Oke. Oke. Lanjut. Berarti kita memimpikan seseorang murid yang kita impikan. Semuanya kalau dari semua jabaran ini kesimpulannya adalah kita memimpikan murid yang sopan santun, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah. Ya, yang pertama anak mandiri. Sesuai dengan profil belajar Pancasila boleh ditambah misalnya. Boleh ya. Oh, nanti. Kita sepakati kapan nih? Ya. Kesimpulan umum. Ya. Lanjut untuk Lanjut untuk pertanyaan tentang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang unik dan istimewa, anak yang kreatif, anak yang bisa mandiri. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki pribadi yang berbeda-beda serta bakat yang istimewa. Untuk itu kita sebagai guru harus menggali yang lebih optimal agar menjadi pribadi yang berprestasi. Anak adalah sebuah titipan Allah yang sangat unik dan berbeda dengan satu sama lain. Memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan adalah yang pertama pendidikan karakter, mengutamakan pendidikan karakter berpihak pada murid, pendidikan yang menyenangkan dan bernalar kritis, pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan yang bisa menyenangkan dan membahagiakan anak. Kemudian kalimat tumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu adalah sebuah tempat untuk memperoleh pendidikan di masa yang akan datang. Jadi sekolah ini adalah sebuah tempat untuk belajar. Kemudian mereka sekolah untuk layak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal di masa depan serta berkepribadian yang baik. Selain ilmu, juga kita mendapatkan pembelajaran tentang pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian sebagai anak, kita berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Mereka bersekolah untuk mendapatkan ilmu pendidikan yang bermutu serta berbudi pekerti yang mulia. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan atau mensukseskan, menuntun dan membimbing anak didik kita menjadi anak yang lebih kreatif, mandiri, bernalar kritis, menjadi anak yang sukses. Amin. Mewujudkan cita-cita anak didik. Amin. Semoga cita-cita anak kita terwujud. Mewujudkan mimpi atau cita-cita anak didik. Mengajar dengan optimal sesuai bakat dan minat anak, mewujudkan masa depan anak yang cemerlang. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya sama menginginkan anak-anak kita ini sukses di masa depan. Kita semua sama, isinya sama Pak. Kita mendidik itu tidak memandang 1, 2, 3 anak. Kita semua sama memperhatikan murid agar semuanya bisa pandai dan sukses di masa yang akan datang. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda dengan anak lainnya. Jadi tugas seorang guru adalah membimbing dengan cara yang optimal bakat dan minat dengan cara yang berbeda sesuai apa yang mereka miliki. Memang anak mempunyai bakat sendiri-sendiri. Kita sebagai seorang guru sudah belajar dan ingin selalu memahami keinginan anak
kuasai. Kemudian, anak adalah yang berjiwa unik, yang memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda. Maka kita harus menuntun mereka menjadi generasi yang optimal. Baik Ibu, itu adalah 6 kalimat tumpang dan sudah Ibu terapkan di sini. Kemudian ini nanti saya simpulkan setelah ini Pak ya. Ya. Dibuka terus dengan buka visinya sekolah, cocok apa enggak, selaras apa enggak, langsung ke visinya sekolah. Ada. Maksudnya sudah ikut visi sekarang enggak? Untuk visi di sekolah, ini dulu ya Pak ya. Langsung kita percepat dan ke poin Ya, ini. visi sekolah menjadi sekolah yang unggul, berprestasi, santun dan berperilaku dengan landasan agamis. Kemudian mestinya bisa. Nah, monggo dilempar ke forum, apakah sudah sesuai dengan tadi? Ya, Ibu, apakah saya tidak akan merubah visi yang sudah ada di sekolah kita untuk tahun ajaran baru? Apakah visi di sekolah kita ini dirubah atau ditambahi? Bagaimana Ibu? Saya Bukan maksudnya tuliskan dirubah enggak? Kira-kira cita-citanya tadi sudah selaras apa enggak? ya, apakah sudah selaras menjadikan murid yang unggul, santun, berprestasi, berakhlak mulia, berpendidikan, bernada kritis. Ya, ditarik dengan tadi yang Ya. dipikirkan tadi, kita memilihkan apa Kita kesimpulannya memilih- tadi? Ya, tadi kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, menyenangkan. Ya, Ya, itu kan cita-citanya dari ibu-ibu guru ya. ya. Apakah sudah muncul di visi di sekolah? Sudah ya? Sama ya? Berarti kesimpulannya berarti ya sudah selaras sama boten? Sudah selaras, tapi ditambah lagi. Ada yang baru. Ya, Nah, yang berarti baru. yang baru nanti bisa jadi catatan untuk referensi seandainya Bu Kurniati ingin mereview visi sekolah di masa yang akan datang gitu. Betul ini? Seperti itu. Visi di sekolah itu sudah lama belum diganti, jadi misalnya kedepannya kita akan menambah lagi apa-apa yang masih belum ada di situ. Nah, makanya perlunya review tiap tahun kan seperti itu. Nah, ini kan upaya untuk mendengarkan suara Bapak Ibu. Nah, sebagai bahan, tapi diskusi ini tidak untuk merubah, kan kita masih belajar. Nah, hanya dijadikan sebagai referensi gitu. Baik, sudah sampai selaras secara umum ada yang mau ditambahkan? Mulai dari pertanyaan berikutnya. Mungkin ya, maksudnya sudah sesuai selaras ya. Monggo, Bu Kurniati atau Bu yang lain yang menambahkan, langsung digeser ke itu. Perilaku yang mencerminkan visi, perilaku sikap guru. Nah, itu. Nah, Ini. oke. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sikap kita dan perilaku murid serta kepala sekolah juga orang tua di lingkungan sekolah kita mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, sekarang perilaku guru kepada sekolah itu seperti apa Ibu? Kalau saya kan dari atas gunung ya, saya ingin guru itu masuk tepat waktu. Kalau Bu Marni ingin guru seperti apa? Disiplin. Oke. Nggak molor. Terus kemudian Bukun ingin guru seperti apa?
Kemudian kita menginginkan orang tua wali murid kita itu seperti apa Ibu? Kalau saya itu menginginkan wali murid itu orang tua itu yang sabar dalam mendidik anak, gitu Pak. Kalau Bu Marni pengennya wali murid orang tua itu seperti apa? Tidak cerewet. Kalau tidak ikut campur di dalam kelas Pak, mendukung pembelajaran yang ada. Ya. Tidak terlalu cerewet ya. Oh, Wali muridnya. Itu yang diinginkan Bu Marni. Kalau yang diinginkan Bu Ita, apa Bu orang tuanya itu belajar di rumah atau seperti apa? Menurut yang mendukung pembelajaran anaknya serta memberi serta menurut kepada gurunya. Menurut Sampai sekarang kan banyak wali murid yang protes. Iya, yang banyak protes. ya, Bu Ita menginginkan orang tua yang memperhatikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mentaati semua peraturan keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah. Kemudian Bu Kurniati menunjukkan orang tua yang bisa memahami karakter anak, yang bisa memahami apa itu kemauan anak sehingga orang tua tidak menekan, tidak menyuruh seperti apa yang diinginkan orang tua, walaupun itu bertentangan dengan anaknya. Bu Kurniati menginginkan orang tua itu memberikan kebebasan dalam pembelajaran tanpa ada rasa murid itu diintimidasi, ditekan. Kamu itu harus bisa membaca, kamu itu harus bisa menulis dengan baik dan rapi, seperti itu Bu. Pokoknya tidak membebaskan murid untuk belajar dengan imajinasinya sendiri tanpa ada rasa tekanan dari orang tua. Oke. Kemudian visi yang mencerminkan yang akan saya rumuskan adalah murid yang disiplin dan sopan. Ini pakai Ini yang beneran. Yang dari enggak. Untuk yang anak yang bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak dari teman-teman ini kan yang penting nanti dimasukkan moduler. Ide teman-teman nanti dengan masukkan moduler kan sudah selarasan itu yang di sana nanti ditulis itulah ini apa? Bu, oke. Apa yang kita harapkan kepada murid ketika murid datang ke sini untuk ke sini, sama itu punya murid seperti apa? Kalau saya, ini contohnya, saya menginginkan murid yang sopan terhadap guru dan juga orang lain. Buku menginginkan murid seperti apa? Murid yang ceria. Jadi ke sekolah itu cemberut, seger, ceria. Kalau Bu Marni pengen murid itu apa? Ayo, aku selalu disayang, selalu dirindukan kalau Bu Marni ini Pak. Anak yang senang sekolah dan tidak malas. Berarti Bu Marni ini menginginkan muridnya itu datang terus Pak, setiap hari, tidak bosan untuk belajar. Banyak alasan karena anak itu tidak masuk itu karena takut gurunya, karena takut pelajaran. Diharapkan tidak ada alasan seperti itu. Bu Marni menginginkan murid itu selalu hadir karena Bu Marni ini yang absen satu-satu Pak, muridnya hilang satu aja dicari Pak. Iya, seperti itu, anaknya kemana itu dicari Pak. Beli ngomong tuh Pak.
Kemudian kita ketika teman-temannya Yosi datang, apa yang kita inginkan anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan ekspresi seperti apa yang jenengan inginkan? Kata datang langsung Solimpu, nah anak-anak itu datang kan kita sudah di sekolah deh, terus anak-anak itu datang. Ketika anak datang ada yang belum mandi kan jenengan kan, oh kok belum mandi. Ketika anak datang dengan cemberut Jawa itu cemberut seperti itu. Kita itu pengen murid yang jenengan itu datang itu seperti apa gitu. Dan dengan berdatang dengan wajah yang terlihat bahagia. Oh bahagia ya, sesuai kerja bahagia. Alhamdulillah. Kalau murid bahagia, guru juga bahagia. Kalau guru bahagia, murid juga bahagia. Sama bahagia. Ketika punya anak kan sudah berubah berguna. Ketika punya anak itu baik, ya jadi kita juga itu semangat dan mengajar. Kalau anaknya mumet aja, kita juga bahagia. Jadi kita itu memimpikan murid itu yang disiplin, yang ceria, yang selalu datang ke sekolah tepat waktu, dan yang selalu ceria dan bahagia. Itu ya. Kemudian apa inisiatif yang mencapai pendidikan sekolah lagi? Ini dijawab. Kolaborasi yang dilakukan orang tua dan guru. Ini kolaborasinya ini kita kepada murid saja Pak Guyupan, pengurus, ini ditulis. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ini saya jawab bahwasanya kami berkolaborasi dengan wali murid Pak Guyupan. Ini ada 3, untuk terang itu ada sendiri, untuk TKA ada sendiri, untuk TKB juga ada sendiri, dan untuk Pak Guyupan semuanya itu juga ada sendiri. Kemudian untuk pengurus juga ada, untuk pengurus ada sendiri. Jadi kami sangat berkolaborasi. Ini Pak, sebenarnya kami ini berkolaborasinya itu banyak pihak. Kami juga berkolaborasi dengan kena kesehatan, yang mana pada setiap bulan anak-anak ini selalu ditimbang, dicek tingkat kepala, tinggi badan, semuanya kita berkolaborasi gitu. Dan juga dari desa kita juga berkolaborasi, biasanya itu untuk kartu-kartu identitas anak atau apa, meskipun di dapodik itu ada KIA, tapi otomatis itu kalau datang itu dari Ibu Martini itu memberikan KIA yang anak-anak yang sudah jadi kita berkolaborasi dengan desa, dengan tenaga kesehatan, dan juga kita juga berkolaborasi dengan masyarakat. Kita kemarin itu kolaborasi melihat pembuatan batik Pak. Di sini kan ada Mas Yusuf itu batik itu di desa ini untuk lokal ya. Terus putrinya Bu Kuniati juga kan seni Pak, juga bisa membatik Pak. Tapi sekarang di Surabaya, jadi kita banyak sekali berkolaborasi. Kita berkolaborasi juga dengan SD Pak. Setiap akhir tahun atau awal tahun kita itu koordinasi murid yang ke SD dan juga ke MI juga. 2 lembaga itu setelah anak jenjang ke TK, setelah anak lulus dari TK itu siapa yang mau ke SD, siapa yang mau ke MI, kita juga kerjasama dengan kepala sekolah di kita. Kemudian waktu kita melaksanakan kegiatan perpisahan, kita juga satu atap sama SD. Jadinya di SD itu ada perpisahan itu kita juga ikut gabung. Kemudian seperti acara-acara besar kita
seperti muharram, seperti kegiatan yang lain itu kita juga berkolaborasi. Apa langkah konkret yang merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Langkah kita adalah mendiskusikan apa yang akan kita realisasikan, apa yang kita inginkan, kemudian waktunya sebelum kegiatan itu dimulai. Ya, sekian sudah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang kita impikan menjadikan sekolah kita yang lebih baik, sebagai calon guru penggerak, dukungan yang Ibu berikan sangat berharga sekali untuk saya, karena memang ini pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada CGP lagi, ada guru kita yang ikut guru penggerak lagi. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tangan untuk Bu Nadia. Kemudian tangan juga untuk Eka Surowiti. Bapak Ibu yang sudah menuliskan mimpi dengan mimpi tentang sekolah itu kita duduk di sana menjadi tolong nanti dimasukkan presiden. Saya ingin memberikan penguatan ini dalam pendidikan guru penggerak itu untuk menunjukkan studi agensi dan juga tanggung jawab seorang guru itu ada 3 tahapan Bu. Yang pertama adalah voice, choice, sama ownership. Kalau voice itu kan artinya suara. Bapak Ibu, ibu-ibu ini semuanya sudah menggunakan suaranya. Ini kan sebenarnya kan besok itu ini kita latihan belajar memfasilitasi diskusi. Pemerakarsanya itu sebenarnya kan besok kalau review sehingga untuk kepala sekolah yang memfasilitasi yang berapa terserah sabu. Jadi ada itu yang lain. Nah intinya untuk kepala sekolah itu kan mendengarkan suara dari ibu semua. Ini mimpinya. Terus kita itu percaya bahwa murid itu seperti apa, ada yang unik yang apa gitu. Terus di sekolah kita itu mengutamakan apa itu semua itu sampai semuanya terjawab. Ini tujuannya untuk mendengarkan suara itu semua. Nah, setelah itu, setelah suaranya didengarkan, didokumentasikan, ada satu lagi namanya choice, pilihan. Jadi kan disuruh memilih mana yang cocok, yang selaras dengan visi kita. Kemudian kalau belum cocok, kita ubah, kita cocokkan. Nah, kalau ibu-ibu ini sudah merasa punya suara, sudah merasa memilih, kemudian untuk kepala sekolah sudah memfasilitasi dan disepakati, kita review visi-visi kita sesuai dengan suara dengan Bayo. Akhirnya buku niat ini akan sangat mudah untuk memajukan sekolah ini. Kenapa? Akan muncul namanya ownership, rasa kepemilikan. Jadi ibu-ibu ini sudah mau itu kita sama-sama satu visi, kita satu frekuensi. Ide itu loh, berakhlakul karimah itu ide saya, diterima oleh Bu Kuniati menjadi visi sekolah. Kan naik-naiknya dengan merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, pasti berjuangnya ya 100%. Enggak ada simpul-simpul terus kan ada mungkin dulu kita itu visi kan omongan dulu aja di operasi yang membuat KOSP sama kepala sekolah nah ini maksudnya seperti itu. Kita harus mendengarkan ke depan kalau betul-betul mau review visi ada tambahan nanti program murid sama
komite dengan cara yang sama Bu, didengarkan, ditanya mimpinya apa, didokumentasikan, disimpulkan, dicocokkan dengan visi apa yang perlu ditambah. Jadi ada berbalik dari kepala sekolah, sudah lama Pak nggak direvisi gitu. Sementara perkembangan zaman, perkembangan alam itu sudah berubah drastis. Nah ini salah satu cara untuk mereview visi sekolah. Bu Nadia ini CGP-nya catatannya di sini adalah belajar memfasilitasi. Karena bagaimanapun CGP nanti diprediksi untuk jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi instruktur. Nah, instrukturnya ini artinya pembelajaran ini yang penting ya satu, setelah didengarkan suara, kemudian ownership, kita harus gotong royong kerjasama untuk mewujudkan visi. Nah untuk kerjasama gotong royong kalau tidak merasa memiliki, tidak pernah didengarkan suaranya tidak bisa. Tapi kalau dengan cara seperti ini, insya Allah kerjasama baru akan sangat bagus seperti itu. Jadi itu penguatan yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Bu, walaupun diskusinya hanya bertiga berempat, tapi selama sudah saya katakan ini ya. Ibu-ibu sudah mengeluarkan aspirasinya. Saya memang cenderung diam ketika hal itu. Kenapa ini hadirnya mimpi jenengan di sini? Kalau saya malah tidak tahu. Kan ini harus membumi sesuai dengan kondisi di sini. Anaknya bagaimana, tipikal wali murid bagaimana, ya kalau bedanya saya tidak bisa kasih usul. Untuk itu saya hanya bisa memberikan penguatan, tapi yang jelas bagus dengan orang 3 ini dan 4 fasilitatornya, pemandunya sudah mampu merumuskan ini, mimpi ini diselaraskan dengan visi. Bahkan Bu Rumiati iya Pak sudah pernah berubah, karena ada yang mau ditambahkan. Tapi sudah sekarang, kalau diganti sekarang ini nanti kita yang salah. Diskusi ini bukan untuk merubah visinya sekolah, bukan hanya sebagai referensi. Besok begini aja tidak punya izin lagi, berarti itu nanti ini. Nah ini resmi bisa untuk jadi referensi. Ini tepuk tangan untuk TK Dharma Satuan Suroligi. Ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika merepotkan. Ini bagian dari belajar kita bersama. Saya belajar, belajar, ini juga akan mengambil hikmah dan hikmahnya semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu